K8419089, mahasiswa pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Di sini, kita sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat hidup dengan sendiri. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, atau membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini adanya mata kuliah pekerjaan sosial tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena inti dari pekerjaan sosial adalah orang yang membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan, atau people helping people. Pekerjaan sosial bisa berbentuk dalam kita membantu orang lain atau membantu suatu kelompok, di mana orang yang membantu ini memiliki akses atau jangkauan dalam membantu atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Pekerjaan sosial ini sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, namun kita tidak menyadarinya. Misalkan, adanya kegiatan Jogotongo di mana kita saling menjaga satu sama lain dari COVID-19 ini dengan tidak keluar rumah atau tidak membuat kerumunan yang tidak penting dan tidak terlalu dibutuhkan. Karakteristik dari pekerjaan sosial sendiri adalah yang pertama, suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk membantu orang, kelompok maupun komunitas untuk memecahkan masalah atau suatu kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, yang kedua yaitu memerlukan pemahaman atau suatu ilmu pengetahuan tentang pekerjaan sosial sebelum melakukan pekerjaan sosial itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu berupa sebuah upaya untuk memahami dan menganalisa perilaku individu dan komunitas. Nah, yang keempat yaitu suatu kegiatan untuk membantu orang untuk memenuhi keperluannya. Yang terakhir, memperbaiki kemajuan sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memanfaatkannya dengan baik. Di masa pandemi seperti ini, tentu memberikan banyak sekali aspek dalam kehidupan kita, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga dalam dunia pendidikan. Adanya kebijakan tentang kita wajib di rumah saja dan membatasi mobilitas membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Banyak sekali daerah yang sebenarnya belum siap untuk menjalankan dan menerapkan model pembelajaran daring. Misalnya di desa saya, banyak sekali guru yang hanya memberikan penugasan kepada peserta didik tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya, banyak sekali peserta didik yang tidak paham dan tidak mengerti pelajaran yang mereka dapat. Mereka hanya fokus untuk mengerjakan tugas yang mereka dapatkan. Tentu, ini tidak sesuai dengan hak yang harus mereka dapatkan, yaitu ilmu dan pemahaman tentang materi. Ditambah, banyak orang tua siswa atau orang tua murid yang berlatar belakang pendidikan yang masih rendah, sehingga mereka tidak dapat mendampingi anaknya dalam belajar di rumah saja atau belajar daring. Maka dari itu kegiatan yang saya lakukan, saya harapkan dapat membantu mereka dalam memecahkan masalahnya, dalam memberikan suatu bimbingan belajar kepada anak-anak mereka. Namun di sini yang berbeda adalah saya memilah dan memilih siapa saja yang memang urgent dalam membutuhkan pendidikan atau bimbingan belajar. Selamat menyaksikan. Inilah beberapa cuplikan atau kaleidoskop kami saat mengerjakan kegiatan yang bernama Tetap Belajar Meski di Rumah Saja. Dalam keadaan pandemi seperti ini, guru-guru harus diwajibkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memastikan bahwa siswa tersebut mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Namun, keadaan di lapangan berkata lain. Kebanyakan guru hanya memberikan penugasan-penugasan kepada peserta didik tanpa adanya pendahuluan atau penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya, peserta didik tidak dapat mengerjakan penugasan yang telah diberikan oleh guru. Apalagi mereka yang memiliki orang tua yang latar belakang pendidikannya tidak dapat mendukung untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah aja. Bersama saling membantu, memberi pada yang butuh. Percayalah kita bisa melewati semua ini.
materi tentang bangun ruang, di mana bangun ruang ini memiliki volume di dalamnya, volume atau biasa disebut dengan ruang. Di sini saya memanfaatkan sebuah kardus agar secara langsung peserta didik dapat menggambarkan atau mengilustrasikan bagaimana jaring-jaring balok akan membentuk bangun balok. Belum juga usai, jangan lupa tetap jaga jarak ya teman-teman semuanya, agar kita dapat saling menjaga satu sama lain. Stay safe.